Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita akan membahas video tentang cara pengerjaan jurnal praktikum teknologi sediaan liquid dan semi solida ya. Di sini materinya itu adalah effervescent, lanjutan dari materi sebelumnya itu adalah saturasi. Mereka satu saudara, di mana konsepnya adalah terbentuknya gas CO2 dari jika dilarutkan ke dalam air karena adanya terdiri dari campuran asam dan basa ya. Oke, di sini bahan aktifnya itu adalah piridoksin, tiamin, natrium bikarbonat dan asam sitrat QS ya. Sirup simplex 10%, kemudian akan dibuat effervescent sebanyak 100 ml. Signanya adalah haustus atau dihabiskan. Oke, pada kelengkapan resepnya di sini sama seperti saturasi, itu adalah berapa kadar asam sitrat yang diperlukan untuk 4 bagian natrium bikarbonat ya. Berarti di sini untuk 10 bagian natrium bikarbonat membutuhkan 8,3 bagian asam sitrat ya. Ini referensinya masih sama juga, Pharmacopoeia Nederland edisi ke-5. 10 bagian natrium bikarbonat membutuhkan 8,3 bagian asam sitrat. Oke, kita akan lanjutkan ke penimbangan bahan-bahan ya. Penimbangan bahan yang pertama itu adalah untuk si vitamin-vitaminnya tadi ya, piridoksin dan tiamin. Piridoksin HCl 0,1, tiamin HCl juga sama 0,1, natrium bikarbonat itu adalah 4 gram, dan di sini adalah asam sitrat. Nah, asam sitrat yang kita perlukan perhitungannya ya. Asam sitrat 4/10 dikali 8,3 bagian, itu hasilnya adalah 3,32 gram. Nah, kemudian bahan lainnya sirup simplex 10%. Sirup simplex 10% kali 110 gram. Nah, di sini kita kembali akan menghitung aquades sisa ya. Kita akan buat dia 100 ml. Dari 100 ml itu akan dikurangi dengan keseluruhan bahan yang digunakan ya. Di sini adalah untuk piridoksin dan tiamin, kemudian ditambah berapa mili air yang akan digunakannya ya. Jadi di sini kita buat sama, untuk piridoksin dan tiamin itu pakai 5 mili airnya, kemudian 4 gram dari natrium bikarbonat dan 3,32 gram untuk asam sitrat, yang terakhir itu adalah 10 gram untuk sirup simplex, sehingga sisanya adalah 22,48 mili. Nah, dari sinilah kita baru bisa perhitungkan air untuk bagian asam sama dengan 1/3 dari 72,48 milinya tadi ya. Hasilnya adalah 0,16 mili. Kemudian air untuk bagian basa 2/3 dikali 72,48, hasilnya adalah 48,32 mili. Oke, sudah selesai untuk penimbangan bahan-bahan.
Selanjutnya kita akan ke cara kerja. Siapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Botol dikalibrasi 100 ml ya. Oke. Kemudian kita akan larutkan bahan-bahannya. Nah, untuk materi saturasi, netralisasi, dan efervescen ini ada bahan-bahan yang dapat dicampurkan ke dalam asam dan ke dalam bagian basah. Nah, dari resep ini kita bisa lihat untuk piri, tiamin, dan sirup simplex itu kita bisa masukkan ke dalam bagian asam. Nah, selebihnya itu adalah bagian basah. Nah, kalau seperti itu kondisinya adalah kita akan buatkan terlebih dahulu bagian basahnya yang akan kita masukkan ke dalam botol ya. Natrium bikarbonat ditambah 40 gerus tuang dengan air sebanyak 48,32 ml. Kemudian masukkan ke dalam botol. Lalu kita lanjutkan untuk melarutkan bahan-bahan lainnya. Piridoksin NaCl ditambah air 5 ml, aduk larut. Kemudian aduk larut di dalam beker gelas ya. Tiamin NaCl ditambah air 5 ml, aduk larut, campurkan ke dalam, ini kita buat masa 1 ya, dalam beker yang sudah berisi si piridoksin tadi. Kemudian sirup simplex ditimbang dalam cawan, kemudian dicampurkan ke dalam di sini massa 1 tadi juga ya. Jadi di dalam beker yang sudah berisi piridoksin, tiamin, masukkan atau dicampurkan si sirup simplexnya. Nah, baru kita buatkan ke bagian asamnya ya. Asam sitrat ditambah air 24,16 ml, aduk larut, ditambah dengan massa 1, dimana massa 1 ini sudah berisi tadi ini campuran piridoksin, tiamin HCl, dan sirup simplex ya. Aduk homogen, kemudian tuangkan perlahan melalui dinding botol. Tutup segera dengan champagne knob ya. Nah, berbeda sama seperti yang di saturasi tadi, prosesnya itu adalah asam langsung saja dimasukkan secara perlahan ke dalam bagian basahnya, dan di sini kondisi yang terjadinya itu adalah gas yang dihasilkan ditahan seluruhnya ya. Oke. Sudah selesai untuk pengerjaan resep
effervescent. Jadi bedanya di sini adalah bagian basanya dimasukkan terlebih dahulu ke dalam botol, kemudian bagian asam itu dilarutkan, dicampurkan perlahan ya, dituangkan perlahan melalui dinding botol dan langsung ditutup dengan champagne snob. Targetnya adalah agar gas yang terbentuk itu bisa seluruhnya ditahan. Lanjut ke etiket, ini masih etiket putih. Nomor 3, kan baru 21 Mei 2021. Oke, pasiennya namanya Sulis dan diminum segera dan dihabiskan ya, atau hanya ditulis dihabiskan saja itu juga boleh ya. Jadi intinya exhaustus itu adalah tandai dan digunakan untuk sekali diminum. Artinya saat botol dibuka itu langsung dihabiskan, tidak boleh beberapa kali ya, karena targetnya adalah gasnya itu bisa langsung dikonsumsi seluruhnya, tidak hilang ya kalau dibuka tutup beberapa kalinya. Oke, terima kasih.